Bapak, Ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama tahun liturgi C dengan tema Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi Jumat pertama petang ini akan dipimpin oleh Romo Haryanto SCY, Kor dari PDKK San Frades, Tata Laksana dari lingkungan Agnes. Marilah kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dalam suatu suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada perayaan Ekaristi Jumat pertama tanggal 4 Juli tahun 2025 yang pertama dimohon dari Mama Maria Siulan, Cidiana dan Silviati berdoa bagi anak Martius Radius Lim Kim San Uus yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Semoga berkat belas kasih dan kerahiman Tuhan, ia berbahagia di surga.
Yang kedua dimohon oleh istri dan anak, mengucap syukur atas ulang tahun Papa Gabriel Manek yang ke-59. Semoga berkah dan rahmat melimpah dalam menjalankan kehidupan serta diberikan kesehatan serta usia yang panjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, mari kita membuka hati untuk perayaan Ekaristi Jumat pertama ini, di mana kita ikut ambil bagian bersama dengan gereja dalam tradisi kebaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mohon rahmat belas kasih Tuhan atas hidup kita dan orang-orang yang kita doakan dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak mengawali Ekaristi ini. Kita akui dan sesali segala kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber belas kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Sarah, istri Abraham, hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal." Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Allah dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya,
Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu. Demi Tuhan Allah yang empunya langit maupun bumi, janganlah engkau mengambil seorang istri bagi anakku dari antara wanita negeri Kanaan tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkinkah wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asal tuanku itu? Lalu Abraham berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Beberapa waktu kemudian, Ishak datang dari arah sumur Lakhairot. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, siapakah orang yang berjalan di padang menuju kita itu? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengenakan telekungnya dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah padaku kalian yang letih dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Selamat malam. Adakah sebelum berangkat ke gereja tadi dihadapkan kepada situasi yang dilematis? Kalau berangkat ke gereja salah, kalau tidak ke gereja juga salah. Adakah yang ada dalam situasi seperti itu? Dilematis. Kalau saya melakukan salah, enggak melakukan juga salah. Ini seringkali membuat kita itu ekstra untuk mengambil keputusan. Bahkan tak jarang kita dua-duanya harus dipilih agar kita meminimalisir perasaan bersalah kita. Saudari dan saudaraku, ketegangan yang seperti ini dialami oleh Abraham, yang akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa iman Abraham diuji. Jadi ketika ada dalam situasi dilematis yang diuji bukan perasaan kita, hidup kita, tetapi relasi kita dengan Allah juga sedang diuji. Bagaimana tidak? Karena Abraham di dalam kisahnya tadi, kisah meninggalnya Sarah istrinya membawa Abraham dalam kondisi atau situasi atau ruang kesendirian, kehilangan. Namun pada saat yang sama Abraham harus berdiri tegak, memikirkan, merencanakan, menghadapi hidup kedepannya bagi anaknya khususnya, yaitu Iskak. Antara kesedihan dan tanggung jawab yang harus dihadapi oleh Abraham inilah Abraham dituntun oleh Roh Allah sendiri untuk mengambil sikap. Lalu dalam Injil Matius yang tadi kita dengarkan, Yesus pun dihadapkan dengan dua ketegangan yang sama-sama kuatnya. Antara kasih dan kemurahan hati Yesus
tetapi juga ketegangan berhadapan dengan orang-orang di sekitar Yesus. Kalau kita dalam posisi Yesus barangkali juga tidak mudah. Yesus tahu kondisinya, situasinya, bagaimana mereka, Matius dan kawan-kawan, orang-orang yang dihindari karena keberdosaan mereka. Tetapi kasih Yesus itu mendorongnya untuk datang menjumpainya, bukan hanya menyapa tapi bergerak mendatanginya. Dan inilah perjumpaan yang bagi Yesus akan membuahkan pertobatan. Bukan saja perjumpaan kemurahan hati dan ketegaran hati, bukan. Tetapi perjumpaan kemurahan hati Allah Bapanya, tetapi juga kembalinya Matius dan kawan-kawan untuk hidup seperti yang lainnya dalam kerangka pertobatan. Saudari dan saudaraku, situasi-situasi demikian mengajak kita untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri sekaligus orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepentingan bersama. Pada kesempatan itulah tanggung jawab baik itu moral maupun iman itu ditantang. Dan kita memang harus ekstra untuk mengambil sikap di sana. Meneladani tindakan iman dan tanggung jawab Abraham, tentu kita juga berani mengambil sikap bagaimana kepentingan Iskak anaknya, tetapi juga di atas kesedihan, ketidakenakan situasi waktu itu, perginya istrinya yaitu Sarah, tetapi Abraham mengambil sikap yang benar. Dia tetap ada dalam situasi kedukaan itu, tetapi tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap putranya, yaitu Iskak itu sendiri. Barangkali Yesus juga tidak bermaksud mengesampingkan celoteh atau omongan, gunjingan orang-orang di sekitar Yesus yang diwakili oleh orang Farisi. Yesus tetap mendengarkan mereka, tetapi Yesus menunjukkan kepada para pendengarnya, secara khusus para muridnya, apa yang lebih penting di sana, apa yang lebih mulia di sana. Menghadapi Matius untuk kembali mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Kebenaran yang sejati itu ketika kemurahan hati itu melahirkan pertobatan. Tapi kalau kemurahan hati tidak menghantar siapapun kepada pertobatan, itu hanya berhenti pada tataran bahwa orang peduli tetapi tidak terjadi perubahan di sana. Maka pada kesempatan misa Jumat pertama ini, mari kita bersyukur seperti pemazmur bahwa Allah itu sungguh-sungguh baik, Allah itu sungguh setia, dan semoga kesetiaan Allah, kebaikan Allah, belas kasih Allah itu juga akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang penuh belas kasih, penuh kerahiman, dan dari hatinya sendiri kita akan menimba kemurahan hati Allah itu. Melihat getaran denyutan pertobatan yang terus mendorong kita, semoga juga menghantar banyak orang kepada proses pertobatan itu sendiri. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Terpujilah
saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi tanda kepasrahan kami kepada kehendak-Mu yang menyelamatkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Martius Radius yang kami doakan untuk memohon rahmat keselamatan abadi. Juga kami pasrahkan kepadamu ibunda dari Diakon Firdi yang ada dalam situasi sulit sakitnya. Semoga Engkau melawatnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Juga pandanglah hamba-Mu Gabriel Manek yang berulang tahun kelahiran. Semoga ia dapat mempersembahkan hidupnya bagi keluarganya, bagi pekerjaannya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa syukur agung yang kedua, Anamnesis 2A. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Karena juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, itu Bapak Martius Radius atau Lim Kim San Yus, juga Mama Maria Siulan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Buku ibadat adorasi menimba kasih dari lambung Yesus yang tertikam, halaman 63. 63. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Tuhan Yesus dalam sakramen Maha. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menyatukan. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa kami, bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari surat pertama Santo Paulus kepada umat di Korintus. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan sakramen yang Maha Kudus, kita sejenak berlutut. Kita memenuhi undangannya agar kita senantiasa bersatu, seperti Dia bersatu dengan Bapanya sendiri. Doa Yesus agar kita tetap bersatu, mengajak kita untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam setiap situasi hidup kita, secara khusus dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Semoga kita tidak terbelenggu oleh kekhawatiran dan kecemasan manusiawi kita, karena Allah yang kita imani adalah Allah yang setia, dan putranya Yesus senantiasa menjadi sahabat seperjuangan hidup kita.
Mari kita doakan litani hati kudus Yesus, halaman 102. 102. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus yang dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus bait kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaraan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan orang kudus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa umat-Mu yang memohon belas kasih-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon kesatuan. Halaman 65, doa kesatuan. Allah Bapa yang murah hati, Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus dan mempersatukan seluruh umat manusia. Engkau menghendaki pula agar kami bersatu hidup rukun dan damai dengan semua orang. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Ekaristi Maha Kudus telah mempersatukan kami dengan Dikau melalui Putra-Mu. Sebab dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, Yesus, kami bersatu dengan Dikau sendiri. Anugerahilah semangat kesatuan kepada gereja-Mu,
Semoga gereja menjadi satu. Semoga kami umat Kristiani dapat menjadi saksi-Mu kepada dunia dengan hidup damai dan bersatu, berkat perayaan Ekaristi yang mempersatukan seluruh umat-Mu di segala tempat dan sepanjang zaman. Buatlah kami bersatu. Bantulah kami saling mengasihi dan memiliki semangat kesatuan dalam pikiran, hati, dan tindakan. Sebab kami telah diberi makan oleh-Mu berupa roti surgawi yang satu juga, dan kami semua dipanggil untuk perjamuan yang sama pula dalam kerajaan-Mu yang abadi. Engkaulah telah Bapa kami semua, semoga kami umat manusia menjadi satu kawanan yang mengikuti satu gembala dan pemimpin jiwa-jiwa. Dialah Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lambungkan lagu pujian kepada sakramen yang Maha Kudus. Tantum ergo sacramentum veneremur senui et antiquum documentum novo sedatri tui preste fide supplementum sensum defectui genitori laude jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan kekal abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, karya hati kudus Yesus,